Sementara itu, para rasul dan saudara-saudara seiman yang ada di Yudea mendengar bahwa orang-orang bukan Yahudi juga sudah menerima firman Allah. Karena itu, ketika Petrus naik ke Yerusalem, orang-orang yang bersunat berselisih pendapat dengan dia dengan berkata, "Kamu pergi kepada orang-orang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Akan tetapi, Petrus mulai menjelaskannya secara urut kepada mereka, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, dan dalam keadaan tidak sadar, aku melihat sebuah penglihatan, sesuatu seperti selembar kain lebar turun yang terulur dengan keempat sudutnya dari langit, dan benda itu mendekat kepadaku. Setelah aku menatapnya, aku memperhatikan dan melihat binatang-binatang berkaki empat di bumi, binatang-binatang liar, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Aku juga mendengar ada suara berkata kepadaku, 'Bangun, Petrus, sembelih dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak, Tuhan, sebab tidak ada yang haram atau najis pernah masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, suara itu menjawab untuk kedua kalinya dari langit, 'Apa yang telah Allah tahirkan, jangan sekali-kali kamu sebut haram.' Hal ini terjadi 3 kali, lalu semuanya itu ditarik kembali ke langit. Lihatlah, saat itu juga ada 3 orang yang diutus kepadaku datang ke rumah tempat aku berada dari Kaisarea. Kemudian Roh berkata kepadaku untuk pergi bersama mereka dengan tidak ragu-ragu. 6 saudara seiman ini juga pergi bersamaku, dan kami masuk ke rumah orang itu. Lalu ia menyampaikan kepada kami bagaimana ia telah melihat malaikat berdiri di rumahnya dan berkata, 'Suruhlah orang ke Yope dan mintalah Simon yang disebut Petrus datang ke sini, dan ia akan mengatakan pesan kepadamu yang oleh pesan itu kamu akan diselamatkan, kamu dan semua orang yang tinggal di rumahmu.' Sementara aku mulai berkata-kata, Roh Kudus turun ke atas mereka, sampai seperti yang pada awalnya terjadi atas kita. Maka aku teringat pada perkataan Tuhan ketika ia berkata, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti yang ia berikan juga kepada kita setelah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah aku sehingga aku dapat menghalangi Allah?" Ketika mereka mendengar hal-hal itu, mereka menjadi tenang dan memuji Allah dengan berkata, "Kalau begitu, Allah juga telah mengaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi pertobatan yang menuju kepada hidup." Kemudian orang-orang yang tercerai-berai karena penganiayaan yang terjadi terhadap Stefanus menyebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia dengan tidak memberitakan firman Tuhan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang Yahudi. Namun, ada beberapa orang dari mereka, yaitu orang-orang Siprus dan Kirene, yang datang ke Antiokhia dan juga berbicara kepada orang-orang Helenis sambil memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah banyak orang yang menjadi percaya berbalik kepada Tuhan. Berita tentang mereka sampai ke telinga jemaat di Yerusalem, dan mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ketika Barnabas tiba dan melihat kasih karunia Allah, ia bersukacita dan menasihati mereka semua untuk tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang teguh. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah ia menemukannya, ia membawanya ke Antiokhia. Selama setahun, mereka bertemu dengan jemaat dan mengajar banyak orang. Dan di Antiokhia, murid-murid untuk pertama kalinya disebut orang Kristen. Pada hari-hari itu, beberapa nabi turun dari Yerusalem datang ke Antiokhia. Salah seorang dari mereka bernama Agabus, berdiri dan meramal dengan pertolongan Roh bahwa akan terjadi kelaparan yang hebat di seluruh dunia. Dan kelaparan itu terjadi di masa pemerintahan Claudius. Maka, para murid memutuskan untuk mengirim sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing kepada saudara-saudara seiman yang tinggal di Yudea. Dan yang juga mereka lakukan, mengirimkan sumbangan itu kepada para penatua melalui tangan Barnabas dan Saulus.